Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore bagi para penggiat KBA DSA Astra untuk klaster perikanan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Tuhan Yang Maha Esa di dalam kesempatan untuk pelatihan yang keenam. Nah, untuk pelatihan yang keenam ini kita agendanya adalah pelatihan internal untuk penguatan kapasitas lokal champion untuk program Desa Sejahtera Astra untuk klaster perikanan. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, izinkan perkenalkan diri saya Ahmad Saifuddin yang pada pagi hari ini akan membawakan acara untuk pelatihan internal pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mengembangkan produk untuk perikanan. Nah, nanti akan belajar apa saja nih di dalamnya. Nah, nanti kita bisa sambil ngobrol-ngobrol, kemudian nanti di grup. Nah, kemudian nanti di dalamnya, di dalam pelatihan kali ini, kita akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu Bapak Wijayanto Suhadi, selaku Project Manager dari KBA DSA untuk klaster perikanan. Nah, baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung saja ya untuk mendengarkan pemaparan materi. Nah, sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa nanti di akhir acara atau mungkin di tengah-tengahnya, nah akan ada kuis. Nah, di dalam kuisnya nanti kita akan memilih dua orang pemenang untuk diberikan hadiah. Nah, hadiahnya berupa apa? Hadiahnya berupa pulsa atau uang pengganti pulsa sebesar 150.000 untuk dua orang pemenang. Nah, nanti silahkan teman-teman menyimak kuisnya. Nah, kemudian nanti untuk jawaban kuisnya silahkan disampaikan bisa ke saya di nomor 085155380403. Nah, nanti di WhatsApp saja jawabannya. Nah, kemudian nanti jawaban yang paling tercepat dan juga paling benar akan mendapatkan hadiah berupa pulsa sebesar Rp150.000. Nah, baik, mungkin itu saja. Tanpa berpanjang lebar lagi, kami persilahkan kepada Bapak Wijayanto Suhadi, selaku Project Manager KBA DSA Klaster Perikanan, untuk memberikan atau menyampaikan materi mengenai pengembangan produk dalam rangka penguatan kapasitas lokal champion program Desa Sejahtera Astra. Kepada Bapak Wijayanto Suhadi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Ahmad atas waktu yang sudah diberikan pada saya untuk pada siang hari ini kita bersama-sama pada siang hari ini atau mungkin pagi hari ini kita bersama-sama bisa bertemu dalam rangka kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh UKM Center Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia untuk program Desa Sejahtera Astra, khususnya untuk klaster perikanan. Bapak Ibu, para local champion sekalian, kita sudah melewati hampir separuh dari program-program pelatihan yang kita laksanakan dalam rentang waktu mulai dari bulan Agustus yang lalu, atau dari program ini kita mulai sejak bulan April yang lalu. Di antara program-program pelatihan yang sudah kita laksanakan, diantaranya ada pelatihan bagaimana menangani ikan dan menyiapkan produk loin tuna. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana mengembangkan rantai pasok dan logistik perikanan. Kemudian kita sudah belajar bagaimana memasarkan dan mengembangkan strategi pemasaran produk-produk perikanan. Setelah itu kita juga belajar bagaimana menggunakan aplikasi untuk membantu kegiatan penangkapan ikan. Dan terakhir kemarin kita juga sudah belajar bagaimana mengembangkan produk-produk olahan hasil perikanan. Nah, dari kegiatan-kegiatan pelatihan yang sudah kita lakukan tersebut, kami melakukan evaluasi bagaimana tingkat penerimaan dari Bapak Ibu
kemudian bagaimana respon atas pelatihan-pelatihan tersebut, dan kemudian apa kemudian yang perlu kita tambahkan lagi ataupun kita tingkatkan lagi untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dari Bapak Ibu selaku pelatihan mengenai teknologi budidaya rumput laut, kemudian pelatihan mengenai bagaimana menyiapkan bahan baku ataupun olahan hasil dari rumput laut, dan beberapa pelatihan lanjutan dari capacity building untuk local champion ini. Nah, hari ini kami akan memberi apa saja yang tahapan atau proses yang harus kita lalui bersama-sama. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya di dunia perikanan dan kelautan, khususnya di dunia di bidang pengolahan produk hasil perikanan saat ini sudah sangat maju dan beragam sekali produk-produk yang sudah tersedia di pasar, dan sebagian besar produk-produk tersebut bisa dihasilkan oleh usaha-usaha kecil menengah UKM maupun usaha-usaha dari perusahaan-perusahaan besar yang memang mengkhususkan dirinya untuk menghasilkan produk-produk perikanan. Dan jangan kecil hati, karena justru sebagian besar produk perikanan yang ada di Indonesia ini dihasilkan dari UKM-UKM yang jumlahnya ribuan, bahkan sudah mendekati angka di atas 1 juta UKM di Indonesia. Nah, hari ini kami akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian informasi ataupun pengetahuan bagaimana tahapan bila mana Bapak Ibu ingin mengembangkan sebuah produk. Namun selain itu kami juga nanti akan memberikan gambaran apa saja yang akan kita lalui dalam rentang ataupun dalam program pelatihan internal untuk penguatan kapasitas dari local champion program desa sejahtera Astra ini. Nah, sebagai pengantar Bapak Ibu, bahwasanya tadi sudah saya jelaskan bahwasanya strategi bahwasanya saat ini produk-produk perikanan itu sudah sangat beragam sekali, ya, baik produk dari yang masih sifatnya segar maupun produk-produk perikanan yang kemudian diolah. Misalnya produk-produk segar, misalnya tuna, fresh tuna ya, loin tuna segar untuk dibuat steak atau dibuat bahan sushi atau sashimi ya, yang dimakan secara langsung gitu tanpa diolah, ataupun mungkin produk-produk lain yang mengalami ataupun mengalami proses pengolahan, apakah itu direbus, apakah itu dikeringkan, apakah dibakar, apakah digoreng, difermentasi, dan lain sebagainya. Jadi metode pengolahan hasil perikanan itu ada banyak sekali, ya, dan semuanya itu sangat bergantung pada pasar, ketersediaan pasar, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu local champion sekalian, bahwasanya ada beberapa strategi pendekatan kalau kita mau mengembangkan produk perikanan. Ya. Jadi kalau kita mau membuat suatu produk, apakah nanti kita mau buat produk A misalnya, produk tuna misalnya. Nah, kita ada beberapa strategi atau beberapa pertimbangan, beberapa hal yang harus kita ingat, harus kita pertimbangkan, harus kita hitung, atau harus kita lakukan analisa secara baik. Nah, pertama pendekatan yang harus kita lakukan itu diharapkan nantinya bisa menghasilkan produk-produk yang bermutu. Sebagai contoh, misalnya daerah A menghasilkan ikan lemuru misalnya, atau ikan kembung, atau ikan layang. Ikan layang ini dihasilkan oleh satu daerah A, dan karena di sana banyak dan kemudian ikannya juga ditangkap langsung dari alam dalam waktu yang tidak lama, jadi masih fresh, masih segar, dan mutunya sangat bagus sekali. Nah, kalau ini dengan bahan baku yang baik, kemudian diolah bahan baku yang baik, bermutu, ya, berkualitas baik, kemudian diolah
langsung di tempat, dalam arti kata tidak berpindah tempat gitu, masih di dalam daerah yang sama, maka diharapkan ataupun dipastikan ataupun bisa diestimasi bahwa produknya nanti bisa juga bermutu bagus. Ada satu istilah yang mengatakan masuknya baik, keluarnya juga baik. Atau kalau masuknya sampah, ya keluarnya juga sampah. Nah, termasuk juga dalam industri pengolahan makanan, khususnya perikanan misalnya, kalau bahan bakunya bagus, ya mudah-mudahan diolah dengan bagus, maka nanti hasilnya juga bagus. Nah, ini pertama berkaitan dengan mutu. Nanti kita harus pertimbangkan mutu. Kalau mutunya bagus, hasilnya juga bagus dan harganya tentu bagus. Kemudian efisien. Nah, satu daerah kalau dia bahan bakunya harus diimpor dari daerah lain, harus didatangkan dari tempat lain, jadi tidak efisien. Perlu biaya untuk mendatangkan bahan baku dari luar. Berbeda dengan kalau bahan bakunya dari daerah yang sama. Jadi tidak perlu dana lagi, tidak perlu energi lagi yang banyak untuk mendatangkan produk dari luar. Kemudian bernilai tinggi, ya, karena bermutu, efisien, efisiensinya juga berkaitan dengan proses dan biaya produksi, maka kemudian bahan bakunya bagus, prosesnya juga bagus, maka produknya insya Allah bernilai tinggi dan harganya juga bisa bersaing. Dan dengan bersaing ini nanti kita bisa masuk pasar dengan baik, diterima dengan pasar, diterima oleh pasar dan konsumen insya Allah, dan kemudian kita bisa mendapatkan harga jual yang bagus dan keuntungan yang optimal untuk produk-produk kita. Nah, ada banyak pendekatan yang dilakukan untuk mempertimbangkan dalam mengembangkan produk atau mengembangkan produk-produk olahan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, pertama itu pendekatan pasar. Pendekatan pasar ini bisa dilakukan dengan cara mengetahui pasar membutuhkan produk apa. Ya. Kita bisa melakukan hal ini. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi pendekatan pasar ini maksudnya adalah apa yang dibutuhkan oleh pasar. Pasar di sini bisa dikatakan konsumen. Ya. Bisa disebut dengan konsumen atau bisa disebut dengan pihak-pihak yang memerlukan produk kita. Bisa jadi pasar itu membutuhkan produk jadi atau produk setengah jadi. Atau bisa juga produk yang belum jadi. Bisa dikatakan bahan baku. Ya. Misalnya produk olahan kosmetik, perusahaan-perusahaan kosmetik, itu butuh bahan baku atau butuh bahan separuh jadi. Kalau misalnya produk-produk tuna di luar negeri gitu, ada yang loin tuna. Loin tuna itu bisa dikatakan produk setengah jadi, karena nanti akan diolah lagi ya untuk produk-produk masih jadi menjadi produk-produk tertentu. Atau menjadi ikan pindang atau produk-produk ya, jadi produk-produk yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, ini kita bisa lakukan pendekatan ini. Jadi kita mau membuat suatu produk, maka kita bisa melihat pasar. Pasar membutuhkan. Kedua adalah pendekatan bahan baku. Tadi saya sudah singgung di depan dengan pendekatan bahan baku. Jadi bahan baku apa yang tersedia di tempat kita banyak, murah, mudah untuk didapatkan bahan baku tersebut, ya, sehingga itu bisa jadi pilihan kita. Misalnya di tempat kita berlimpah ikan tuna, berlimpah ikan layang, ikan deho, ikan kerapu, atau di tempat kita berlimpah cumi, sotong atau gurita, di tempat kita berlimpah ikan kakap, ya, di tempat kita berlimpah misalnya lobster. Nah, kita bisa mengembangkan produk-produk berdasarkan bahan baku. Bahan baku apa yang tersedia? Karena ini nanti akan berpengaruh pada mutu, efisiensi, dan harga jual produk kita sehingga bisa bersaing. Dan yang ketiga adalah pendekatan teknologi. Pendekatan teknologi ini bisa kita lakukan dalam arti kata, apakah teknologi yang digunakan untuk mengolah produk tersebut ada apa tidak? Atau minimal bisa kita kuasai apa tidak? Misalnya kalau di sebuah tempat sumber daya bahan bakunya tersedia, kemudian tenaganya ada, tetapi untuk menjadikan sebuah produk itu produk yang baik harus menggunakan teknologi tinggi. Kesulitan untuk nantinya kita kesulitan untuk modal dan sebagainya. Ini pertimbangan-pertimbangannya. Sehingga
teknologi juga perlu kita pertimbangkan. Bagaimana kita menggunakan teknologi yang terjangkau, bisa dilakukan, bisa dikerjakan oleh masyarakat kita, tenaga kerja kita, dan teknologinya tidak mahal, relatif tidak mahal, sehingga nanti akan berpengaruh lagi kepada mutu, pada efisiensi produk, harga jual, dan sebagainya. Jadi ada 3 pendekatan yang bisa kita lakukan untuk kita berencana untuk mengembangkan produk-produk, khususnya produk olahan hasil perikanan. Pertama, pendekatan pasar, kebutuhan pasar, pendekatan bahan baku, ketersediaan bahan baku, dan pendekatan teknologi. Teknologi apa yang sudah tersedia. Nah, dari ketiga pendekatan ini kita bisa pilih satu atau kita bisa komunikasikan. Ya, pasar, bahan baku. Atau kalau tiga-tiganya bisa kita kombinasi, itu lebih baik lagi. Pasarnya ada, bahan bakunya tersedia dengan banyak, murah, ya, mudah, teknologinya juga tidak terlampau sulit untuk dilakukan. Nah, ini tiga-tiga ini bisa menjadi satu kunci bahwasanya produknya nanti bisa kita kembangkan dengan baik, berdaya jual tinggi, ya, berdaya jual, ya, punya daya jual, continue. Continue ini produknya berkesinambungan terus, bisa diproduksi sepanjang tahun misalnya. Kalau bahan bakunya tidak tersedia, hanya tersedia 2 bulan dalam setahun, ya susah untuk kontinuitas. Ya. Kalau produksinya, kalau teknologinya hanya bisa dilakukan pada saat musim hujan saja, susah. Kalau misalnya pasarnya hanya memerlukan produknya pada musim panas saja, susah juga. Akhirnya kombinasi ini pasar, bahan baku, teknologi diperlukan. Ya. Sehingga berdaya jual, continue, dia berkualitas, ya. Kemudian terkait dengan keamanan pangan. Berkualitas karena tadi bahan bakunya tersedia, segar, ya. Segar, ya, dan terakhir keamanan pangan. Kalau bahan bakunya bagus, segar, ya kita bisa meminimalisir potensi-potensi hazard atau bahaya dari bahan pangan tersebut. Tapi kalau kita bahan bakunya datang dari daerah lain yang tidak tahu asalnya dari mana, ikannya ditangkap bagaimana, gitu ya, caranya bagaimana, apakah ada penanganan, penambahan zat-zat tertentu untuk bisa sampai ke tempat kita, itu justru menimbulkan potensi bahaya bagi produk kita. Oke, kita lanjut. Nah, apa yang ingin kita pelajari atau kita share bersama-sama dalam pelatihan internal ini ada 3 bagian. Jadi hari ini kita akan menikmati atau Bapak Ibu akan menikmati bagian pertama dari 3 rangkaian pelatihan kita, pelatihan internal kita maksudnya, yaitu pertama bagaimana kita bisa mengembangkan produk. Pada bagian pertama pelatihan internal ini kita lebih bertujuan untuk dapat memahami bagaimana kita bila ingin mengembangkan satu produk, memproduksi satu produk perikanan dan kelautan, ya. Cara-caranya, tahapan-tahapannya seperti itu. Nah, kemudian nanti pada pelatihan kedua kita akan mengikuti tindakan next step-nya. Setelah kita kalau nanti sudah punya produk, maka bagian kedua nanti kita akan pelajari nanti bagaimana manajemen mutu dan hygiene. Nah, ini nanti akan kita lakukan bisa jadi minggu depan atau pada pertemuan selanjutnya. Dan yang bagian ketiga, setelah bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga atau di pelatihan ketiga nanti untuk pelatihan internal ini adalah pengembangan pasar dan logistik. Ini memang pendalaman dari pelatihan-pelatihan yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Tetapi lewat pelatihan internal ini kami ingin lebih spesifik, ya, lebih dalam lagi membahas, memberikan masukan-masukan, memberikan informasi pada Bapak Ibu local champion semuanya. Baik, ini adalah bagian daripada rencana kita untuk pelatihan internal. Jadi pelatihan pertama terkait dengan pengembangan produk, bagian kedua nanti terkait dengan manajemen mutu dan hygiene, bagian ketiga nanti terkait dengan pengembangan pasar dan logistik. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada proses pengembangan produk. Bapak Ibu mungkin sering lihat di pasar, ya, produk-produk yang dijual di apakah itu di toko, toko-toko bahan makanan, ya, atau mungkin di supermarket di kota-kota besar,
atau mungkin di tempat Bapak Ibu ada warung-warung yang menjual juga produk-produk olahan hasil perikanan, misalnya seperti ikan kaleng atau produk-produk kerupuk crackers, ya, kerupuk ikan dan lain sebagainya. Nah, tentunya mereka dalam memproduksi produk-produk perikanan tersebut ada tahapan, ya, ada proses. Tidak langsung ujuk-ujuk mereka ambil ikan, ambil bahan baku, langsung digoreng atau langsung diolah, terus langsung dijual tanpa ada proses, tanpa ada tahapan-tahapan. Biasanya untuk industri-industri besar, mereka akan melakukan proses ini. Dan ini juga sebenarnya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian selaku pelaku usaha kecil menengah. Sehingga nanti kita harapkan produk Bapak Ibu bisa diterima oleh pasar dengan baik, sesuai dengan preferensi pasar, sesuai dengan kebutuhan pasar, sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan sebagainya. Nah, untuk menyiapkan atau mengembangkan sebuah produk, atau menghasilkan suatu produk, atau menciptakan sebuah produk, ada berapa banyak tahap, ya, macam-macam. Dan kali ini kami akan mencoba summarize ataupun mengambil beberapa tahap-tahap yang penting yang bisa Bapak Ibu nanti adopsi prosesnya atau tahapannya. Jika mana nanti Bapak Ibu berkeinginan untuk mengembangkan suatu produk, Bapak Ibu bisa melakukan tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan prosesnya atau prosesnya pertama adalah riset pasar. Ya, riset pasar, kemudian yang kedua adalah memilih produk. Kita tentukan produknya. Setelah itu nanti ada pembuatan prototip produk, kemudian uji coba produk, evaluasi produk, baru nanti produksi massal. Baik, ini adalah tahapan-tahapan yang nanti kita akan melalui bersama-sama melalui presentasi ini. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu, Bapak Ibu juga perlu tahu apa yang dimaksud dengan riset pasar. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan besar atau produsen-produsen makanan itu sebelum mereka menghasilkan atau memproduksi sebuah produk perikanan, biasanya mereka melakukan riset pasar. Riset pasar ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan sebagai produsen. Ya, jadi dia tidak ujuk-ujuk membuat bahan makanan, membuat produk langsung dilempar. Ya, ini bisa jadi kalau ternyata produknya tidak diminati. Ya. Jangankan produk makanan yang mungkin murah, produk-produk produk yang lain, elektronik, kendaraan, pakaian dan sebagainya juga melalui proses-proses seperti ini. Dan bahkan walaupun mereka sudah melakukan riset pasar, bukan tidak mungkin produk mereka juga tidak laku di pasar. Jadi perlu dilakukan tahapan sehingga benar-benar produk yang mau kita buat ini sesuai dengan selera, sesuai dengan kebutuhan pasar, dan ada pasar. Baik, riset pasar juga ini memungkinkan kita untuk menemukan pasar, sasarannya siapa, dan umpan balik dari konsumen, calon konsumen kita. Nanti terkait dengan, harganya berapa kira-kira ya, atau rasanya bagaimana ya, atau tentang ukurannya bagaimana ya. Nanti kita tahu dari proses melakukan riset pasar. Apakah produknya perlu kita bungkus pakai apa? Pakai kotak, pakai botol, pakai plastik, pakai apa? Itu juga kita perlu lakukan dan perlu kita uji di lapangan, kita kumpulkan informasinya di lapangan melalui riset pasar. Nah, ini tahapan ini sangat menarik sekali karena kita akan bertemu dengan berbagai macam orang yang kita targetkan nanti akan menjadi konsumen kita. Dan yang sangat challenging atau menantang sebenarnya ketika produk ini kalau skalanya besar, gitu ya. Coba bayangkan misalnya kita membuat sebuah katakan produk perikanan, kerupuk ikan. Di tempat kita ini berkaitan misalnya dengan budaya masyarakat, culture-nya. Masyarakat kita misalnya di sekitar kita orangnya lebih suka makanan-makanan yang manis-manis. Tapi ternyata kita buat produk perikanan yang rasanya pedas-pedas, atau ya tidak sesuai dengan
tidak sesuai dengan selera masyarakat. Ini juga akan bermasalah. Jadi banyak hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita nanti menyusun produk kita, ketika kita nanti mengembangkan produk kita. Nah, dari riset pasar inilah kita bisa dapat hal-hal yang kita butuhkan untuk menentukan produk-produk. Oke, ingat ya, riset pasar. Nah, untuk melakukan riset pasar ini juga bisa kita lakukan bermacam-macam. Kita bisa lakukan secara offline, kita bisa lakukan secara online. Nah, kalau secara offline, kita bisa mendatangi pusat-pusat informasi di berbagai tempat. Misalnya, kita bisa berkunjung ke Balai Penelitian Pengembangan Produk-Produk Perikanan. Di beberapa tempat, di ibu kota provinsi ataupun di daerah tertentu, ini pemerintah sudah mendirikan pusat-pusat atau balai penelitian, balai riset pengembangan produk perikanan. Di Jakarta ada, di Sumatera ada, di Indonesia Timur juga ada. Jadi kita bisa mendatangi tempat-tempat ini untuk mendapatkan informasi produk-produk apa yang diminati oleh konsumen. Kemudian kita bisa melihat bentuknya seperti apa, ya. Pada hal tertentu kita bisa melihat warna, ukuran. Kalau mungkin juga bisa rasa bagaimana ya, atau kemudian kemasannya bagaimana. Nanti kita bisa lihat ke kantor-kantor atau di tempat-tempat. Kita berkunjung bisa secara online, offline, langsung bertemu. Tetapi dalam masa pandemi ini mungkin kita bisa juga melakukannya secara online. Tidak hanya pandemi ya, mungkin kita juga berada pada wilayah yang jauh. Jadi kalau kita berada sekarang di Indonesia Timur, misalnya Bapak Ibu ada di Banda misalnya, Bapak Ibu ingin mengembangkan produk, tapi yang melakukan risetnya itu ada di produknya itu dikembangkan di Bogor misalnya. Bapak Ibu ya bisa datang ke Bogor, tapi biaya kan, transportasi, nginap dan sebagainya perlu biaya. Bapak Ibu juga bisa sebenarnya melakukan kunjungan secara online ke tempat-tempat tersebut. Nah, di sini kita bisa melakukan riset pasar secara online. Ya, bagaimana caranya? Nah, kita bisa masuk ke website atau halaman internet dari lembaga-lembaga tersebut. Ada website resmi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, website resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM. Kedua website ini memiliki informasi yang cukup lengkap terkait dengan produk-produk perikanan. Kementerian Kelautan sendiri punya badan-badan atau lembaga-lembaga di bawahnya yang berkompeten atau bertugas untuk mengembangkan produk, mensertifikasi produk, menguji produk, ya, dan lain sebagainya, melabeling dan sebagainya. Nah, kemudian juga di Kementerian Koperasi dan UKM yang juga punya tugas untuk membina usaha kecil dan menengah juga memiliki informasi terkait dengan produk-produk. Tidak hanya perikanan saja, juga produk-produk makanan yang lain, produk-produk garment dan produk lain sebagainya. Nah, dari website ini kita bisa masuk dan kita bisa melihat produk-produk apa yang tren yang dibutuhkan oleh pasar. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan pencarian secara online. Ada salah satu mesin pencari yang sangat terkenal, Bapak Ibu mungkin sudah tahu, lewat halaman Google, google.com. Jadi google.com ini sejak lama memang dia berawal dari mesin pencari. Ya. Berawal dari mesin pencari, kemudian dia berkembang, mengumpulkan data. Jadi setiap kata yang kita ketikkan untuk mencari sesuatu itu direkod oleh Google. Setiap kata yang kita ketik untuk mencari sesuatu itu direkod. Sehingga sebenarnya kalau kita punya data, punya akun di Google, maka profil online kita juga terekod oleh mesin Google. Jadi ini seperti artificial intelligence untuk mengembangkan big data. Jadi apa kebiasaan kita, apa yang kita cari, biasanya Google sudah merekod. Dan ini dikumpulkan dari sekian miliar orang di dunia. Jadi termasuk juga produk-produk apa yang banyak diminati orang,
itu bisa kita temukan di google.com. Di laman www.google.com kita bisa mengetikkan kata, misalnya bakso ikan. Google akan mencarikan pertama informasi tentang video-video atau video bagaimana membuat bakso ikan. Google bisa menyediakan informasi tentang pasar, siapa yang menjual produk-produk bakso ikan, kemudian bahan bakunya, harganya, dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa buat riset bakso ikan bagaimana ya, penampilan, warna, ya, dari urutan kemunculan di halaman itu bisa menjadikan mana yang paling banyak diminati oleh orang. Nah, selain di Google, yang keempat kita bisa berlangganan pada beberapa sumber informasi produk. Kita berlangganan pada website tertentu atau perusahaan tertentu yang mengumpulkan data juga. Dan kemudian dia membagikan informasi itu secara reguler, apakah itu bulanan, apakah mingguan, ya, terkait produk-produk apa yang sedang tren, produk-produk apa yang sedang diminati oleh masyarakat. Salah satunya dari sekian banyak website layanan seperti ini adalah di Ngetrend ID. Bapak Ibu bisa masuk ke alamatnya di www.ngetrend.id. Bapak Ibu bisa berlangganan. Ya. Biasanya mereka mengirimkan seminggu sekali, ini produk-produk yang sedang in. Tapi di Ngetrend ID tidak hanya produk perikanan saja, tapi produk-produk yang lain. Ada garment, produk fashion, produk makanan juga ada, atau produk-produk kosmetik, dan sebagainya. Ya. Nah, ini kita bisa lakukan riset pasar, kita bisa lakukan secara online maupun offline, tergantung dari sejauh mana kita mampu untuk melakukannya. Kalau kita punya modal yang kuat, kita bisa lakukan secara offline. Kalau kita masih terbatas karena ada pandemi dan jarak waktu, kita bisa lakukan secara online. Baik, kemudian kita lanjut. Setelah kita melakukan riset online atau offline, ya, banyak sekali di dunia pengolahan produk perikanan dan kelautan ini, produk-produknya mungkin ribuan sudah. Ada satu produk, terus ada turunannya. Ada satu produk, bahan baku, bisa dibuat apa saja, turunannya apa saja, produk-produk turunannya apa saja. Jadi kita bisa memilih. Nah, tadi di depan kita sudah berikan informasi bahwasanya ada 3 pendekatan: pendekatan pasar, pendekatan bahan baku, dan pendekatan teknologi. Jadi sebelum kita pilih produknya, 3 pendekatan ini atau 3 syarat ini harus kita pertimbangkan. Baru kita memilih produk. Ya. Nah, di sini kami akan informasikan beberapa produk-produk yang memang bahan bakunya tersedia di kawasan Bapak-Bapak Ibu sekalian, di kawasan Desa Sejahtera Asra. Di Sulawesi Utara, di Gorontalo, di Sulawesi Tenggara, di Nusa Tenggara Timur, di Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Semua bahan baku ataupun semua resource ini bisa menyediakan atau bisa menghasilkan produk-produk yang akan kita bahas berikut. Jadi ada beberapa produk-produk turunan, ya, misalnya ikan tuna, tongkol, cakalang, ini relatif hampir sama ya, bahan bakunya maksudnya, dari struktur daging, kemudian karakteristik bahan baku, dan juga teknik pengolahannya juga relatif sama. Kemudian produk turunan dari rumput laut, ya, di kawasan Indonesia Timur juga ada beberapa wilayah yang saat ini sedang direncanakan atau saat ini sedang mengembangkan rumput laut dan akan dikembangkan lagi menjadi kawasan sentra produksi rumput laut di kawasan Indonesia Timur. Kemudian produk-produk turunan dari produk-produk udang, apakah itu udang budidaya, apakah itu udang tangkap maupun lobster, ya, dan juga produk-produk kepiting, turunan dari kepiting, dan produk-produk dari turunan ikan lainnya. Ya, ada juga yang produk-produk yang memang diolah dari ikan-ikan, apakah itu ikan tawar maupun ikan laut. Baik, ini
setelah kita riset pasar ya, riset pasar, kemudian kita lakukan pemilihan produk. Nah, saya ingin menginformasikan pada Bapak Ibu sekalian bahwasanya ini adalah beberapa pilihan produk turunan yang bisa kita kembangkan dari sumber daya bahan baku yang ada di sekitar kita. Kalau di sekitar Bapak Ibu produknya atau bahan baku yang tersedia salah satunya ikan tuna, ikan cakalang, atau ikan tongkol, nah ini ada beberapa produk turunan yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk Bapak Ibu kembangkan produk-produknya. Ya, loin tuna kita udah tahu banyak beberapa lokasi di tempat kita yang sudah menghasilkan atau memproduksi loin tuna, memasarkan melakukan penjualan loin tuna. Kemudian sushi tuna, ya sushi tuna ini spesifik karena dia sangat sangat memperhatikan masalah mutu, kesegaran dari ikan. Jadi bagaimana ikan itu betul-betul memenuhi syarat syarat konsumen, syarat kesehatan dan syarat keamanan produk. Jadi betul-betul seperti jadi dagingnya itu seperti ikan yang baru ditangkap atau tidak mengalami penurunan kualitas, tidak mengalami penurunan mutu, sehingga ikan itu atau bahan baku atau daging ikan tersebut bisa dimakan langsung dalam bentuk mentah tanpa diolah. Biasanya kalau sushi ini makan menggunakan tambahan-tambahan bahan tertentu, apakah itu cuka, apakah itu soya dan kecap dan lain sebagainya. Kemudian abon tuna, ini sangat umum ya, Bapak Ibu sudah familiar. Kemudian tuna kaleng, pastel tuna, pastel isinya tuna. Atau mungkin Bapak Ibu lebih mengenal misalnya panada, ya panada tuna, atau mungkin di tempat-tempat tertentu ada produk yang relatif bentuknya sama, tetapi namanya berbeda. Bisa juga ada tahu tuna, ya. Kalau di Jawa biasanya tahu isi. Tahu isi, isinya ada sayur, misalnya ada kol, ada kubis, ada tauge, ya, ada wortel. Itu biasanya umumnya tahu isi di Pulau Jawa gitu. Tapi kalau di tempat Bapak Ibu bisa diisi dengan tuna yang diolah gitu ya, bisa juga nanti isinya tahu. Atau seperti kalau di Pulau Jawa itu kita bakso tahu. Jadi tahu diisi dengan bahan baku seperti kita membuat bakso. Nah, kalau di tempat Bapak Ibu bisa membuat dari bahan baku, kalau bakso kan biasanya umumnya daging sapi gitu. Nah, kalau tempat Bapak Ibu bisa daging tuna. Jadi bakso tuna atau tahu tuna. Kemudian ada lagi kaki naga dari tuna. Ya, ini sama juga. Jadi olahan daging tuna, kemudian diolah dibentuk seperti kaki naga, palu, seperti gada. Gitu. Kemudian ada petis tuna. Ini bumbu ya, bumbu perasa tambahan untuk kita bisa merasakan masakan lebih enak. Nah, juga ada produk-produk yang mirip produk olahan yang berkiblat pada produk-produk dari Jepang, misalnya Ekado, ya, ada produk-produk ikan-ikan yang diolah, kemudian digoreng, ya, ebi furai atau yang lain sebagainya. Ya. Kemudian ada sosis, ota-ota dan lain sebagainya. Juga bakso tuna. Dan beberapa daerah di tempat kita juga memproduksi bakso, nugget juga ya, seperti di Pulau Banda, menghasilkan produk-produk ini dengan sangat baik. Dan juga ada tuna asap ya di beberapa daerah, ya seperti di Ambon, ya di Maluku itu sangat terkenal tuna asapnya. Baik, ini adalah produk turunan dari tuna ya. Kalau Bapak Ibu di tempatnya ada ikan tuna, cakalang, tongkol, ini bisa jadi produk turunan yang bisa dikembangkan. Lanjut. Nah, ini rumput laut. Nah, untuk produk-produk turunan rumput laut ini sebenarnya sangat beragam sekali. Dan
sangat disayangkan meskipun kita adalah produsen rumput laut nomor 2 di dunia, terbesar di dunia ya setelah Cina, tapi sebagian besar rumput laut kita ini hanya menjadi bahan baku ataupun bahan separuh jadi. Jadi masih banyak yang kita rumput lautnya ini tidak ataupun belum diolah menjadi produk akhir. Padahal tren dari penggunaan rumput laut untuk menjadi produk-produk bermacam-macam produk meningkat, diversifikasi produknya macam-macam. Saat ini rumput laut sudah banyak digunakan untuk bermacam-macam industri, tidak hanya makanan, tapi juga kosmetik, obat-obatan, bahkan untuk beberapa produsen tertentu menggunakan rumput laut juga untuk bahan bakar. Ya. Jadi bukan tidak mungkin nanti bahan bakar untuk kapal, untuk untuk kendaraan itu bisa dari rumput laut. Rumput laut ini bermacam-macam jenisnya dan alhamdulillah kita bersyukur karena di Indonesia ini sangat banyak beragam sekali jenis-jenis rumput laut yang tersedia. Nah, di sini kita bisa informasikan bahwasanya dari rumput laut kita bisa olah menjadi 3 bahan utama ya, bisa menjadi karagenan, bisa jadi alginat, kemudian bisa jadi agarofit. Dan dari sini untuk karagenan ini lari ke industri tekstil, printing, keramik, ya, bahan baku untuk film dan lain sebagainya. Nah, kalau alginofit ya, ini lari nanti ke produk-produk farmasi, ya, pasta gigi, lotion, sabun, tablet, kapsul, salep, sampo, ya, obat-obatan dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk yang agarofit, nah ini larinya ke produk-produk pangan, ya, bisa buat jelly, jadi agar, ya, susu, wafer, es krim, saus, salad, dressing, roti, sirup, selai, bir, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ini ibaratnya ini turunan pertama. Bahan baku turunan pertama, nanti ada lagi turunan kedua. Bisa nanti juga turunan ketiga. Ya. Sangat banyak pilihan-pilihannya kalau Bapak Ibu ingin mengembangkan produk-produk perikanan kelautan dari rumput laut. Oke, kita lanjut. Ini dari udang, lobster maupun kepiting ya, krustasea, hewan-hewan krustasea. Jadi dari hewan-hewan krustasea ini kita bisa olah, apakah itu dari dagingnya, dari karapasnya ya, dari kulit karapasnya, dan dari bahan-bahan lain yang berasal dari bagian tubuh. Tapi secara umum untuk udang, lobster, dan kepiting ini yang dimanfaatkan adalah daging dan karapas. Dan produk-produk olahannya juga macam-macam ya. Ada kalau dari dagingnya ya produk dagingnya, daging olahannya. Terus dari karapasnya atau dari kulitnya nanti bisa jadi kitin atau mitosan, ekstrak. Kemudian dijadikan bahan-bahan olahan berikutnya sebagai bahan baku olahan, bahan baku tambahan untuk produk-produk perikanan lainnya. Nah, untuk daging ya, dagingnya bisa dibekukan, nanti bisa dikembangkan lagi untuk produk-produk segar dan lain sebagainya. Nah, untuk daging, kalau udang misalnya ada yang daging tanpa kepala atau udang utuh, udang yang sudah dikuliti, diplecetin ya, dipilit ya, dan lain sebagainya. Nah, ini udang kalau di tempat Bapak Ibu udang sangat berlimpah, produksinya kontinu. Ini bisa jadi pertimbangan untuk dikembangkan produk-produk. Berikutnya, turunan berikutnya adalah dari ikan sendiri. Ya. Secara umum, ikan ini memiliki bagian-bagian tubuh yang bisa dikembangkan menjadi produk-produk. Mulai dari ujung mulut sampai ekor. Termasuk juga bagian dalamnya. Nah, di beberapa daerah, ya kita bisa olah misalnya minyak ikan. Minyak ikan kita olah, atau lemak-lemak yang berasal dari ikan. Misalnya di darat itu ada ikan patin, di air tawar ya, di perikanan air tawar ada ikan patin yang banyak mengandung lemak
Lemaknya bisa diolah untuk bisa jadi minyak ikan patin, atau bisa jadi margarin. Tapi karena dia lemak, bisa diolah juga untuk suatu ketika menjadi bahan bakar atau biofuel. Kemudian dari sisinya, dari sisi ikan itu bisa kita kembangkan menjadi banyak produk. Bisa jadi kerupuk, bisa jadi gelatin, bisa jadi kolagen, bisa jadi bahan baku produk-produk lain. Nah, dari bahan-bahan yang lain, tulang ikan misalnya, kita bisa kembangkan menjadi tepung kalsium, ya, jadikan tepung, dan sebagainya. Nah, ada juga di tempat kita yang mengolah gelembung renang, bladder, ya, gelembung renang dari ikan, misalnya ikan kakap. Ikan kakap itu punya gelembung renang yang bagus sekali untuk diolah, siapkan jadi bahan baku untuk bahan baku kosmetik atau bahan baku obat-obatan. Kemudian juga daging. Nah, dagingnya ini kita sudah tahu bisa dikembangkan ya jadi file, loin, bahan baku kamaboko, steak, sebagainya untuk sushi, untuk bahan fortifikasi ya, untuk meningkatkan nilai gizi dari bahan-bahan lain. Misalnya olahan daging, proteinnya tinggi, nanti dicampur dengan dijadikan bahan tertentu, nanti dicampur dengan tepung. Atau dari daging dijadikan tepung ikan, nanti dicampur dengan tepung sagu, tepung ubi, tepung singkong, tepung macam-macam ya. Kemudian juga menjadi hidrolisat, dibuat mayones dan lain sebagainya. Nah, dari jeroan ikan juga ya, jeroan ikan itu bisa kita buat untuk menjadi minyak ikan dan bahan-bahan lain, silase, menjadi bahan-bahan produk turunan lain. Jadi banyak pilihan ya. Jadi ikan itu tidak hanya dagingnya saja yang bisa kita manfaatkan, tapi sisinya, bahkan matanya ya, gelembung renangnya, itu kita jeroannya bisa kita manfaatkan, bisa kita olah lebih lanjut. Baik, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah melakukan riset pasar ya, kita sudah melakukan riset pasar, kita sudah melakukan pemilihan produk apa yang kita mau kembangkan dengan pilihan-pilihan tadi yang sudah ada, apakah itu berbahan baku dari tuna, berbahan baku dari rumput laut, apakah berbahan baku dari udang, kepiting, maupun lobster, atau dari bahan baku ikan. Nah, sebetulnya setelah itu kita tentukan produknya. Ya. Setelah Bapak Ibu menentukan produk, nah Bapak Ibu bisa melanjutkan lagi dengan membuat prototipe. Kita ambil contoh misalnya kita mau membuat, kembali kita buat tuna stick. Nah, bagaimana cara membuat tuna stick? Bagaimana cara kita menyiapkan tuna stick? Standar mutunya bagaimana? Standar pengolahannya bagaimana? Model-model bentuk, warna, ukuran, rasa, dan sebagainya, itu sumber-sumber informasinya sangat banyak tersedia di internet. Dan kita bisa ambil, kita pilih ya sesuai dengan kemampuan kita, kebutuhan kita. Dan di sini kami bisa rekomendasikan beberapa tempat. Salah satunya adalah di halaman milik Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan di Puslatu, yang menyediakan banyak sekali resource, sumber daya, informasi, tata cara bagaimana membuat maupun memproduksi produk-produk olahan perikanan dan kelautan. Alamat websitenya bisa Bapak Ibu catat, bisa Bapak Ibu nanti gunakan untuk berkunjung ke tempat ini. Bapak Ibu juga bisa melihat secara langsung lewat kanal YouTube-nya, jadi bisa mengikuti bagaimana tata caranya membuat bakso, bagaimana tata cara membuat kerupuk, tata cara membuat sushi, surimi, dan lain sebagainya. Juga ada laman Twitter-nya yang biasanya menginformasikan kegiatan-kegiatan atau produk-produk baru dari olahan-olahan hasil ikan.
Bapak Ibu bisa follow, bisa ikut, dan ini sebagian besar disediakan secara gratis oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu bisa memulai membuat prototipenya atau contoh produknya, ya. Produk ibaratnya produk uji coba, produk uji coba. Ini sticknya kita sudah punya, kita punya bahan baku ikan tuna, kita bisa uji coba. Bagaimana kita motongnya? Bagian mana yang layak diambil sebagai bahan baku tuna? Apakah badan, apakah daging perut, apakah daging punggung, atau daging mana? Nah, itu Bapak Ibu bisa ikuti standarnya. Informasinya disediakan oleh laman-laman atau halaman-halaman website yang salah satunya kami informasikan di tempat ini. Nah, prototipe produk ini juga kita perlu lakukan agar kita bisa merasakan, ya, kita bisa punya gambaran yang jelas dari awal. Ini produknya, cara pembuatannya seperti ini, takarannya seperti ini, rasa awalnya mungkin rasa biasa saja, belum ada rasa pedas, manis, asin, atau rasa yang lain, ya. Jadi ibaratnya plain. Jadi rasanya biasa saja, rasa umum. Nah, nanti setelah kita bisa mengetahui proses pembuatan prototipe ini, kita bisa menghasilkan prototipenya, baru nanti kita olah. Kalau tuna stick biasanya ya tidak ada rasa tertentu, ya, karena dia hanya berupa potongan dari daging ikan tuna. Tapi kalau misalnya kita mengolah kerupuk, ya, selain nanti kita bisa mendapatkan produk awal atau produk dasar, produk standarnya, nah nanti kita bisa upgrade, kita bisa tingkatkan lagi dengan penambahan rasa, penambahan warna, penambahan ukuran atau bentuk yang bervariasi, ya, sehingga menarik konsumen. Nah, ini tahapan berikutnya. Setelah kita menentukan produk, berikutnya kita membuat prototipe. Dengan membuat prototipe ini nanti kita bisa punya feel, punya pemahaman tentang produk kita lebih baik lagi. Lanjut. Ini ada beberapa program-program pelatihan yang tersedia di suatu kafe. Jadi pembuatan kerupuk, sushi roll, lumpia, emping, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Dan saya yakin produk-produk atau bahan baku untuk produk-produk ini banyak tersedia di tempat-tempat. Kita lanjut. Nah, setelah kita melakukan uji coba terhadap produk, kalau produknya sudah jadi gitu, nah kita perlu melakukan uji coba, tes pasar misalnya, istilahnya, ya. Kita tes pada pasar, kita tes pada konsumen kita. Misalnya stick tuna tadi. Stick tuna tadi siapa pasar kita? Misalnya restoran, hotel, mungkin kita memproduksi kerupuk, ya, kita bisa tes ke pasar. Siapa konsumen kita? Ibu-ibu, atau warung-warung makan, ya, warung-warung makan, restoran-restoran. Kita nanti bisa jual produk kita ke mereka. Kita uji bagaimana konsumen kita merespon produk kita. Kita harus berikan kesempatan mereka untuk memberikan kesan, memberikan pendapat tentang produk kita. Apakah produk kita ini rasanya manis, atau terlampau asin, atau terlampau pedas, atau tidak berasa sama sekali, atau keras, atau terlampau lembut, atau tidak pas. Nah, itu kita catat, kita kumpulkan informasi. Dan kalau bisa dalam jumlah yang banyak sehingga data kita valid. Dalam jumlah yang banyak ini bisa berkaitan dengan jumlah orang atau bisa dengan kelompok orang, misalnya perempuan, ya. Biasanya preferensi perempuan dengan preferensi laki-laki untuk satu produk makanan bisa jadi berbeda, bisa sama, bisa berbeda. Makanya kita perlu juga mengetes, misalnya kerupuk ini kita tes ke perempuan bagaimana responnya. Kerupuk ini kalau diuji dirasakan oleh yang laki-laki bagaimana respon. Jadi kita kombinasikan, kita analisa masukan. Preferensinya kalau perempuan pinginnya ukurannya bagaimana, potongannya seperti ini, tipis, tebal, atau bagaimana. Kemudian kalau nanti kita mau
kembangkan rasa tambahan, ya kita bisa juga lakukan di sini. Nah, setelah karena uji coba ini apa ya, sangat sangat penting ya, satu fase, satu proses yang penting. Kita mendapatkan feedback, ya, umpan balik dari konsumen, saran, dan masukan juga untuk memperbaiki produk kita. Sehingga nanti produk kita setelah selesai menjalani proses uji coba dan kita evaluasi, nanti kita bisa mendapatkan produk yang semakin sesuai dengan pasar. Oh, ternyata produk kita kalau mau kita lemparkan konsumennya kepada perempuan harus begini. Ukurannya, rasanya, warnanya. Oh, yang kalau laki-laki lebih suka. Oh, mungkin nanti produk kita lebih menyasar pada anak-anak. Kayak sosis gitu ya, produk-produk olahan sosis atau nugget. Oh, anak-anak suka yang bentuknya bentuk-bentuk hewan, sehingga kita nuggetnya bentuk ikan, bentuk bulan, atau bentuk kerang dan lain sebagainya. Oh, rasanya kalau kita menjual di Pulau Jawa rasanya harus seperti ini. Kalau kita mau jual nanti di Sulawesi rasanya seperti ini. Kalau kita mau jual di Sumatera atau mungkin kita mau ekspor, negara-negara tertentu punya preferensi tertentu. Jadi uji coba dan evaluasi ini adalah hal yang penting. Ini perlu kita lakukan. Oke, setelah proses uji coba, evaluasi produk sudah dilakukan dan kita dapat feedback untuk memperbaiki, menyempurnakan produk kita. Kita lanjut lagi. Proses berikutnya adalah dengan pembuatan produk secara massal. Ya. Namun, sebelum kita mulai memproduksi produk secara massal, dalam arti kata produk kita itu siap untuk diproduksi secara jumlah yang besar, kita harus menghitung dulu. Pertama, nilai ekonomisnya. Ya, nilai berapa modal yang kita butuhkan untuk membuat misalnya 1 kilogram kerupuk. Nanti kita estimasi harga, kalau bahan bakunya sekian, berapa harga jualnya nanti, berapa keuntungan yang mau kita peroleh, ya. Kemudian berapa banyak ukuran dalam satu kantong, ukuran-ukuran apa yang kita jual, berapa yang kita jual. Ini nanti kita terus hitung sehingga ada analisa usaha, RAB-nya, ada analisa ROI-nya, return of investment-nya, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita memulai produk, mengembangkan suatu produk, kita bisa tahu berapa modal yang harus kita butuhkan, atau kita keluarkan, berapa keuntungan kasar, dan berapa keuntungan bersih nanti yang bisa kita dapatkan dari produksi atau mengembangkan, memproduksi dan menjual produk tersebut. Nah, ini penting agar Bapak Ibu para local champion tidak rugi, ya. Kita sudah susah-susah mengembangkan produk, mulai dari pasar, menemukan produk, uji coba produk, evaluasi, kemudian kita produksi, tapi ternyata rugi. Nah, inilah ini adalah tahapan yang kita perlu lewati untuk bisa menghasilkan satu produk perikanan. Nah, terakhir, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang berkenan untuk mengikuti pelatihan online ini untuk meningkatkan kapasitas Bapak Ibu selaku local champion, dan diharapkan dengan pengetahuan ini nanti Bapak Ibu bisa berbagi kepada masyarakat yang menjadi mitra, menjadi binaan, menjadi anggota kelompok dari Bapak Ibu sekalian. Demikian presentasi dari saya kembalikan kepada Mas Ahmad. Silakan Mas Ahmad. Ya, baik. Terima kasih atas presentasinya, Bapak Wijayanto. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah mulai kepikiran belum? Kira-kira dari hasil perikanannya selama ini sudah atau belum untuk diolah menjadi sebuah produk yang baru. Nah, sehingga dari sebuah produk yang baru ini nanti, teman-teman semua bisa mendapatkan penghasilan tambahan ya. Nah, sehingga nanti bukan hanya
menangkap ikan atau bukan hanya memproduksi ikan yang masih mentah saja, nah tapi nanti bisa diolah menjadi sesuatu yang mempunyai nilai yang lebih tinggi. Nah, baik teman-teman semua, sebelum saya menutup acara pada kali ini, seperti yang saya janjikan tadi, bahwa kita akan ada kuis nih. Nah, dari pemenang kuisnya ini nanti, kita akan memilih 2 orang, dan kemudian masing-masing akan diberikan hadiah berupa pulsa atau mungkin uang pengganti pulsa sebesar Rp150.000. Nah, bagaimanakah kuisnya dan kemudian apa saja pertanyaannya? Nah, langsung saja kita sapa dulu Mbak Indri. Selamat sore Mbak Indri. Bisa di-unmute terlebih dahulu Mbak. Oke, iya. Maaf. Oke, selamat Ya, sore Mas Ahmad, Pak Wijayanto, Mbak Yuli, dan Mas Dwi. Oke, setelah tadi mendengarkan paparan dari Pak Wijayanto, nah sekarang saatnya kuis. Nah, kuis ini adalah, bedanya dengan kuis yang kemarin-kemarin, ini adalah kuis berhadiah. Ada hadiahnya bagi para rekan-rekan local champion yang mengikuti pelatihan ini. Jadi syaratnya adalah jawab pertanyaan ini dengan cepat dan benar, lalu kirimkan ke nomor WA yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Ahmad, ya, yang paling cepat dan yang benar semua tentunya. Nah, saya akan membacakan 3 pertanyaan kepada teman-teman Bapak Ibu Local Champion. Mohon diperhatikan pertanyaannya, kemudian dijawab dan langsung dikirim kepada Mas Ahmad. Baik, pertanyaan yang pertama, ya, pertanyaan nomor 1 adalah, apa yang dimaksud dengan riset pasar? Apa yang dimaksud dengan riset pasar? Baik, ya, itu adalah pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan riset pasar? Oke. Pertanyaan yang kedua adalah, sebutkan 3 produk turunan dari ikan tuna, cakalang, dan tongkol. Saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Sebutkan 3 produk turunan dari ikan tuna, ikan cakalang, dan ikan tongkol. Ya, semoga sudah jelas pertanyaannya. Kita beralih ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ketiga. Ya, mohon perhatikan baik-baik teman-teman dan Bapak Ibu Local Champion, para peserta pelatihan. Pertanyaan yang ketiga adalah, sebutkan 3 produk turunan dari rumput laut. Sebutkan 3 produk turunan dari rumput laut. Oke, jadi itu adalah pertanyaan ketiga dan pertanyaan terakhir dari kuis ini. Mohon diperhatikan, dan jika Bapak Ibu tadi memperhatikan paparan Pak Wijayanto, maka semua jawabannya ada di penjelasan Pak Wijayanto tadi. Dan jawaban yang paling cepat dan benar semua akan mendapat hadiah berupa pulsa senilai Rp150.000 untuk 2 orang ya Mas Ahmad ya. ya. Untuk 2 orang local champion. Baik, itu saja untuk pertanyaan kuisnya. Ada 3 pertanyaan. Selamat menjawab dan mengirimkan ke Mas Ahmad. Semoga berhasil dan mendapatkan hadiahnya. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Indri. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mbak Indri tadi, silakan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk menjawab pertanyaannya. Nah, kalau kurang jelas, saya akan menyampaikan pertanyaannya lagi dengan cepat. Yang pertama adalah, apa itu riset produk? Dan kemudian yang kedua adalah, sebutkan 3 produk turunan dari ikan tuna, cakalang, dan tongkol. Dan kemudian yang terakhir adalah, sebutkan 3 produk turunan dari rumput laut. Nah, nanti siapa yang paling cepat dan kemudian paling tepat jawabannya akan mendapatkan hadiah berupa pulsa Rp150.000 untuk masing-masing 2 orang pemenang. Jadi 1 orang pemenang akan mendapatkan Rp150.000. Baik,
kemudian nanti jangan lupa untuk mengirimkan jawabannya ke nomor WhatsApp saya di 0851 5538 0403. Nah, nanti akan kita sampaikan di WhatsApp grup juga untuk kemana untuk menjawab kuisnya. Nah, baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, mungkin itu saja untuk pelatihan pada siang atau sore hari ini. Nah, semoga bermanfaat untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Dan juga apabila Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau disampaikan, nah atau mungkin ingin mendapatkan informasi lebih lanjut nih mengenai tadi kan oleh Pak Wijayanto disampaikan mengenai pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pembuatan prototipe produk. Nah, nanti mungkin bisa ditanyakan di dalam WhatsApp group. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.